Selamat datang di Wacana, kita semua kan tumbuh dengan nasihat yang sama, makan sayur biar sehat. Rasanya nasihat itu sudah jadi semacam hukum mutlak di dunia gizi. Tapi gimana kalau untuk orang tua kita? Untuk para lansia di atas 60 tahun, nasihat sederhana itu justru ya menyimpan jebakan tersembunyi ya. Materi yang mau kita bedah hari ini menyodorkan sebuah pertanyaan yang cukup provokatif. Betul. Pertanyaannya tuh begini. Apakah sayuran yang setiap hari ada di meja makan kita di Indonesia, bayam, buncis, bahkan kale yang lagi ngetren banget sebagai superfood, sebenarnya bisa jadi musuh dalam selimut bagi kesehatan lansia? Ini bukan lagi soal kurang makan sayur loh, tapi justru soal potensi bahaya dari sayuran yang kita anggap paling menyehatkan. Bahwa beberapa sayuran populer ini perlu dibatasi secara sadar untuk melindungi organ vital lansia. Sebut saja ginjal, sendi, dan jantung. Ini soal pencegahan. Sementara saya melihatnya dari kacamata yang agak berbeda ya. Menurut saya, menyalahkan sayurannya itu ibaratnya seperti menyalahkan pisau karena bisa melukai. Masalah sebenarnya bukan pada sayurannya, tapi pada tiga hal yang sering kita lupakan. Porsi, cara mengolah, dan keseimbangan menu makanan secara keseluruhan. Kuncinya dari sana deh. Perubahan fisiologis pada lansia ini membuat mereka jadi sangat rentan terhadap senyawa-senyawa alami tertentu dalam sayuran yang kita makan setiap hari. Logika makin banyak, makin bagus itu sudah tidak berlaku lagi di sini. Materi kita sangat spesifik loh menyebutkan risikonya. Contohnya bayam, kandungan oksalatnya tinggi. Bayangin deh, oksalat ini seperti pasir-pasir super kecil. Di ginjal yang muda dan kuat, pasir ini gampang tersapu bersih. Tapi di ginjal lansia yang kerjanya mungkin sudah melambat, pasir ini malah numpuk, mengendap, dan akhirnya jadi batu ginjal. Ini bukan sekedar teori. Lalu ada buncis dengan purinnya, yang bisa jadi pemicu serangan asam urat yang luar biasa menyakitkan. Atau terong yang punya solanin, yang menurut materi bisa memperparah nyeri sendi. Jadi bagi saya, langkah paling logis dan bertanggung jawab adalah membatasi konsumsi sayuran-sayuran ini dan mengarahkan lansia ke alternatif yang lebih tenang dan aman. Oke, saya coba dekati dari sisi yang lain ya. Memberi stempel berbahaya pada sayuran fundamental seperti bayam dan buncis, itu menurut saya penyederhanaan yang beresiko. Risiko utamanya adalah kita menciptakan ketakutan pada makanan, atau ya, food phobia, yang sama sekali tidak perlu. Kunci dari semua ini, yang sering sekali luput dari perhatian, adalah konteks. Kalau kita baca materi kita dengan teliti, ada frasa-frasa yang terus diulang. Jika makan terlalu banyak, jika salah cara makan, jika dikonsumsi berlebihan. Ini sinyal yang jelas sekali bahwa masalahnya bukan pada esensi sayur itu sendiri, tapi pada ekses atau cara konsumsi yang keliru. Coba kita lihat kasus toge. Materi secara eksplisit mengaitkan risikonya dengan kontaminasi bakteri kalau tidak dimasak dengan matang. Ini kan isu kebersihan pangan, bukan masalah intrinsik dari togenya. Jadi fokus kita seharusnya bukan melarang, tapi mengedukasi. Mengedukasi tentang moderasi, porsi yang wajar, dan cara penyiapan yang aman. Kalau kita main larang, kita justru membuang sumber vitamin, mineral, dan serat yang sangat mereka butuhkan. Oke, saya paham poin soal konteks, tapi mari kita bedakan antara risiko internal dan eksternal. Disinilah letak argumen saya yang paling krusial. Pada kasus tauge yang Anda sebut, resikonya dari bakteri. Itu faktor eksternal. Bisa kita atasi dengan memasak sampai matang, selesai masalahnya. Tapi pada bayam, resikonya datang dari oksalat. Kita merebus hilang senyawa itu. Ia akan selalu ada di sana dan berinteraksi langsung dengan fisiologi lansia yang lebih rapuh. Karena resikonya bersifat internal, maka satu-satunya cara mitigasi yang paling efektif dan pasti, ya pembatasan dari luar. Tunggu dulu, saya rasa logika itu ada celahnya. Kalau kita ikuti, artinya kita harus melarang semua makanan yang punya risiko inherent dan daftarnya akan panjang sekali. Apel punya sianida di bijinya, tomat punya lektin. Tapi kan tidak kita larang. Materi kita sendiri memberi petunjuk lain. Disebutkan bahwa masalah oksalat pada bayam itu diperparah oleh kondisi minum air sedikit. Ini bukti telak bahwa faktor gaya hidup lain, dalam hal ini hidrasi, sangat menentukan. Jadi masalahnya bukan cuma bayam bertemu ginjal lansia, tapi bayam bertemu ginjal lansia yang kurang terhidrasi. Daripada melarang bayam dan menghilangkan semua manfaatnya, pendekatan yang lebih holistik dan memberdayakan adalah menyarankan, boleh makan bayam, tapi jangan setiap hari. Cukup seminggu sekali atau 2 kali, dan yang paling penting, pastikan bapak atau ibu minum air yang cukup hari itu. Itu solusi yang lebih seimbang kan? Tapi bukankah itu terlalu rumit?
Kita bicara soal populasi yang mungkin sudah punya banyak hal untuk dipikirkan, jadwal minum obat, kontrol tekanan darah, dan lainnya. Menambahkan lagi variabel menyeimbangkan asupan bayam dengan asupan air, sepertinya menambah beban kognitif yang tidak perlu. Mengapa tidak menyarankan solusi yang lebih sederhana dan lebih aman secara inheren? Misalnya, ya ganti saja bayam dengan labu kuning atau selada yang menurut materi kita tidak memiliki resiko bawaan semacam itu. Dalam kesehatan publik untuk lansia, bukankah prinsip kehati-hatian dan penyederhanaan seharusnya jadi prioritas utama? Justru saya khawatir pendekatan penyederhanaan itu malah jadi bumerang. Bayangkan seorang kakek yang seumur hidupnya suka sekali makan pecel atau gado-gado. Di sana ada bayam, ada tauge, ada buncis. Kalau kita datang dan bilang, "Pak, mulai sekarang stop makan bayam dan buncis," kita bukan cuma menghilangkan nutrisi, tapi kita merampas kenikmatan, kebiasaan, dan mungkin salah satu kegembiraan kecil dalam hidupnya. Pendekatan edukatif itu bukan membebani, tapi memberdayakan. Kita beri mereka pengetahuan untuk membuat pilihan yang lebih cerdas. Pak, pecelnya tetap boleh, tapi mungkin jangan setiap hari. Besok ganti menu lain ya. Itu pesan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan daripada sekedar larangan. Nah, omongan soal edukasi dan kebingungan ini membawa kita ke contoh yang paling kuat, yaitu kasus kale. Di sini argumen saya jadi sangat tajam. Kale ini kan dipuja-puja di mana-mana sebagai rajanya sayuran, puncak nutrisi. Orang-orang rela membayar mahal untuk jus kale. Tapi, materi kita dengan sangat jelas menyatakan bahwa bagi lansia, konsumsi kale yang berlebihan justru bisa menyebabkan kembung, gas, susah cerna, bahkan memperparah nyeri sendi. Ini adalah bukti paling nyata bahwa logika lebih banyak nutrisi sama dengan lebih baik itu adalah mitos, terutama untuk lansia. Ini menunjukkan ada batas kapasitas dalam tubuh mereka, dan kita harus menghormati batas itu dengan memilih makanan yang lebih ringan dan tidak membebani sistem mereka. Saya setuju, ini contoh yang sangat menarik, tapi saya melihatnya sebagai penguat argumen saya, bukan argumen Anda. Anda sepertinya melewatkan bagian paling penting dari rekomendasi di materi kita. Materi itu tidak bilang hindari kale. Sama sekali tidak. Rekomendasinya sangat spesifik dan terukur. Cukup semangkuk kecil dalam seminggu. Tidak perlu setiap hari. Ini adalah argumen klasik dan paling fundamental dalam ilmu gizi. Moderasi. Paradoks superfood ini justru membuktikan poin saya. Masalahnya bukan pada kale-nya, tapi pada budaya superfood itu sendiri yang mendorong konsumsi berlebihan. Orang berpikir karena ini superfood, maka aman dimakan sebanyak-banyaknya. Itu kesalahpahaman literasi gizi, bukan kesalahan sayurannya. Saya kurang yakin dengan penalaran itu. Ketika sebuah superfood yang dipromosikan begitu agresif, ternyata punya efek samping signifikan untuk kelompok usia tertentu, pesan yang paling jelas dan aman adalah berhati-hatilah dan pertimbangkan untuk membatasi. Mengharapkan semua lansia untuk secara presisi mengukur semangkuk kecil seminggu sekali, itu menurut saya kurang realistis dalam praktek sehari-hari. Risiko ketidaknyamanan seperti kembung dan nyeri sendi itu sangat nyata dan bisa langsung menurunkan kualitas hidup. Mana yang lebih penting, potensi manfaat kale yang bisa didapat dari sayuran lain atau risiko nyata yang bisa mengganggu aktivitas sehari-hari? Bagi saya, jawabannya jelas. Tapi, logika itu bisa diterapkan pada hampir semua makanan loh. Kalau makan brokoli kebanyakan juga bisa bikin kembung, makan nasi kebanyakan bisa menaikkan gula darah. Minum air putih terlalu banyak dalam waktu singkat pun bisa berbahaya. Apakah lantas kita harus membatasi semuanya? Pesan yang seharusnya kita sampaikan bukan hindari kale, tapi kenali tubuhmu dan pahami konsep porsi. Ini adalah pelajaran gizi yang jauh lebih mendasar dan berguna seumur hidup. Menyalakan kale-nya itu seperti menyalakan matahari karena bikin kulit terbakar. Padahal masalahnya adalah kita berjemur terlalu lama tanpa pelindung. Justru ini kesempatan emas untuk edukasi soal porsi. Oke, dari porsi kita bergeser ke cara pengolahan. Ini juga penting. Mari kita bicara tentang realitas di piring orang Indonesia. Ambil contoh sayur acar dan kol. Sayur acar dari definisinya saja dibuat dengan rendaman cuka dan garam yang banyak untuk pengawetan. Kol seringnya dimasak jadi apa? Kalau tidak ditumis dengan banyak minyak, ya digoreng untuk pelengkap pecel lele kan? Mengingat hipertensi dan masalah pencernaan seperti perut kembung adalah keluhan umum lansia,
Menyarankan pembatasan konsumsi sajian-sajian ini adalah pendekatan yang sangat pragmatis. Sulit sekali memisahkan sayuran ini dari cara penyajiannya yang umum dan berisiko di masyarakat kita. Nah, di sini saya harus bilang Anda mencampur adukan masalah. Untuk sayur acar, biang keladinya itu garam, sebuah zat tambahan, bukan timun atau wortelnya. Untuk kol goreng, masalahnya adalah minyak dan proses menggorengnya, bukan kolnya. Materi kita justru menawarkan solusi yang cerdas. Apa solusinya? Pilih sayur rebus atau sayur kukus. Ini adalah nasihat tentang metode memasak, bukan kecaman terhadap jenis sayurannya. Hal yang sama berlaku untuk kol. Masalah gas bisa dikurangi dengan porsi kecil, tidak dimakan setiap hari, dan dimasak dengan cara direbus atau dibuat sup. Kita harus sangat presisi dalam mengidentifikasi akar masalah. Jangan sampai kita menyalahkan bahan makanannya secara tidak adil hanya karena cara mengolahnya yang keliru. Saya sangat setuju soal presisi. Namun, kita juga harus realistis dengan kebiasaan dan budaya kuliner yang sudah mendarah daging. Mengubah kebiasaan memasak puluhan tahun itu jauh lebih sulit daripada sekedar menyarankan untuk mengganti jenis sayuran. Dari kacamata kesehatan masyarakat yang praktis, pesan kurangi makan sayur acar itu lebih mudah diterima dan diimplementasikan oleh seorang nenek di desa daripada pesan, ibu coba buat acar versi rendah garam di rumah. Kita harus memilih intervensi yang paling mungkin berhasil di dunia nyata, bukan hanya yang paling benar secara teoretis. Justru saya melihatnya sebaliknya. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan untuk edukasi yang lebih mendalam. Kita seharusnya tidak mengambil jalan pintas dengan melarang atau membatasi. Kita harusnya mengajarkan bahwa kol itu enak direbus dan jadi bagian dari sup bening. Bahwa sayuran bisa dinikmati dengan sedikit minyak zaitun dan bawang putih seperti yang disarankan materi. Ini soal meningkatkan literasi gizi bangsa. Kalau kita hanya menyalahkan sayurannya, kita membiarkan akar masalahnya, yaitu kebiasaan memasak dan pola makan yang kurang sehat secara umum, tetap tumbuh subur. Itu jalan keluar yang gampang, tapi tidak menyelesaikan apa-apa dalam jangka panjang. Diskusi kita hari ini benar-benar menyoroti sebuah dilema. Niat baik untuk makan sehat ternyata bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dibarengi pemahaman mendalam tentang bagaimana tubuh berubah seiring usia. Saya tetap pada posisi bahwa senyawa alami dalam sayuran populer seperti oksalat di bayam dan purin di buncis merupakan risiko nyata yang tidak bisa diabaikan bagi ginjal dan sendi lansia. Maka, pendekatan yang penuh kehati-hatian dengan secara sadar membatasi sayuran berisiko tinggi dan memilih alternatif yang lebih aman seperti labu kuning, brokoli, atau selada adalah strategi paling bijaksana untuk menjaga kualitas hidup dan kemandirian di usia senja. Saya sepakat sepenuhnya tentang pentingnya kehati-hatian, namun kesimpulan saya tetap berbeda. Fokus utama kita seharusnya bukan pada apa yang dimakan, melainkan bagaimana cara memakannya. Materi kita secara konsisten menggarisbawahi bahaya dari porsi yang berlebihan, persiapan yang tidak tepat, dan gaya hidup yang tidak seimbang. Pesan inti yang harus kita bawa pulang adalah tentang moderasi, variasi, dan metode memasak yang cerdas. Memberi label hindari pada makanan pokok yang kaya nutrisi bisa jadi kontraproduktif dan membingungkan. Memahami nuansa inilah kunci sejati dari pola makan sehat di segala usia, termasuk usia senja. Jelas sekali, memilih makanan di usia senja ternyata membutuhkan lebih dari sekedar kebiasaan, dibutuhkan kearifan dan informasi yang tepat. Materi hari ini telah memberikan kita banyak sekali perspektif berharga untuk dipertimbangkan. Kami harap wacana ini memicu pemikiran baru bagi Anda. Jika Anda menikmati diskusi mendalam seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.